Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina fa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Para pendengar yang budiman, Rasulullah bersabda, "Carilah wanita yang beragama, niscaya kamu akan bahagia." Para pendengar, jika seseorang berhasil mendapatkan figur istri ideal seperti itu, berarti ia telah mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dengan demikian, ia akan bisa hidup tentram, apalagi jika sang istri dapat membantunya dalam menyempurnakan urusan agama serta dunianya. Para pendengar, dalam menikah ada 5 manfaat. Pertama, dikaruniai anak keturunan. Itulah yang pokok dan yang karenanya pernikahan diselenggarakan. Tujuannya ialah untuk melestarikan keturunan agar jangan sampai dunia ini kosong dari jenis makhluk bernama manusia. Kesinambungan terhadap anak merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal tersebut dapat ditinjau dari 4 segi, dan itulah yang pokok dalam mendorong pernikahan ketika keadaan aman dan godaan-godaan nafsu syahwat. Oleh karena itulah ada salah seorang sahabat yang merasa tidak suka jika harus bertemu dengan Nabi. Rasulullah tahu dia dalam keadaan membujang. 4 segi yang dimaksud di atas adalah: 1. Mencari cinta Allah dengan berusaha mendapatkan keturunan demi melestarikan jenis makhluk manusia. Yang kedua, mencari cinta Rasulullah Muhammad SAW dengan cara memperbanyak keturunan, karena beliau akan membanggakan kita pada umat-umat lain pada hari kiamat kelak. Hal ini berdasarkan sabda beliau, "Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan bisa memberikan banyak anak, karena sesungguhnya aku merasa bangga atas banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat nanti." Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian yang ketiga, mencari keberkahan, yaitu dengan doa anak yang soleh. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Apabila seseorang manusia meninggal dunia, praktis amalnya terputus kecuali yang dari 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Kemudian yang keempat, mencari syafaat dengan kematian anak kecil yang meninggal dunia sebelum orang tuanya. Para pendengar yang budiman, kemudian hukum syariat tentang pernikahan. Pernikahan itu hukumnya bisa menjadi wajib jika seseorang yang bersangkutan merasa khawatir akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang jika sampai tidak menikah. Apabila seorang sudah merasa mampu atau bisa mengongkos pernikahannya, mas kawinnya, dan nafkahnya, tapi ia merasa takut akan terjerumus dalam jurang perzinahan jika sampai ia tidak menikah, maka dalam hal ini ia wajib menikah dan ia berdosa kalau sampai meninggalkannya. Kemudian pernikahan yang dikatakan sunnah adalah mayoritas ulama ahli fikih, nikah itu hukumnya sunnah bagi seorang yang merasa tidak khawatir akan terjerumus
ke dalam keharaman. Pernikahan yang haram adalah pernikahan yang hukumnya haram kalau orang yang bersangkutan merasa yakin bahwa dengan menikah itu ia akan menzolimi dan menyengsarakan calon istrinya. Contohnya seperti ia tidak sanggup memberikan nafkah sebab hukum sesuatu yang menyebabkan keharaman itu apabila tidak bisa memberikan nafkah. Kemudian disebutkan dalam kaidah jika yang halal, yang haram berkumpul, maka yang menang ialah yang haram. Kemudian ada pernikahan yang makruh. Makruh hukumnya pernikahan. Jika seseorang yang bersangkutan merasa khawatir bahwa ia nanti akan menzolimi istrinya, tetapi itu hanya sekedar kekhawatiran saja, tidak sampai pada tingkat keyakinan. Kemudian pernikahan yang mubah, boleh atau mubah. Hukumnya pernikahan jika tidak ada faktor-faktor yang mendorong atau kendala-kendala yang melarangnya. Para pendengar yang budiman, pernikahan adalah suatu hal yang sangat indah bila dilakukan mengharapkan ridho Allah. Islam mendorong pernikahan dengan berbagai bentuk. Pada sesungguhnya menikah adalah termasuk sunnah para nabi dan petunjuk para rasul. Mereka itulah para pemimpin yang harus kita ikuti petunjuknya. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyatan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, 4 hal yang termasuk sunnah para rasul ialah memakai pacar, memakai parfum, bersiwak, dan menikah. Para pendengar, dalam surah An-Nahl ayat 72 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Para pendengar, Islam membicarakan tentang pernikahan adalah sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Para pendengar, seorang yang ragu-ragu menerima pernikahan sehingga ia lalu mundur karena merasa takut tidak sanggup memikul beban-bebannya. Tapi Islam ingin memalingkan pandangan seraya berusaha meyakinkan bahwa sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk meraih kekayaan, meraih rezeki, menghilangkan beban-beban tersebut, dan menolongnya dengan kekuatan yang membuat ia sanggup mengatasi sebab-sebab kemiskinan. Para pendengar yang budiman, dalam surah Al-Qasas Allah berfirman, "Berkatilah ia Syu'ib, sesungguhnya ia bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja dengan 8 tahun dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberitahu. Maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Dia berkata, "Itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan." Nah, perjanjian antara ucapan seorang yang soleh kepada Nabi Musa alaihissalam. Para pendengar yang budiman, kemudian hadis-hadis yang menganjurkan pernikahan di antaranya ialah Rasulullah pernah bersabda, hadis dari Al-Qamah, "Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah. Kami bertemu dengan Utsman yang kemudian mendekati Abdullah. Telah berbincang-bincang sejenak, akhirnya Utsman bertanya kepada Abdullah, 'Maukah kamu aku jodohkan dengan seorang wanita yang masih muda? Barangkali ia akan dapat mengingatkan lagi masa-masa lalumu yang indah.' Mendengar tawaran itu, Abdullah menjawab, 'Apa yang kamu katakan itu adalah cocok dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang bunyinya, "Wahai golongan kaum muda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu akan ongkos buat menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat membentengi kehormatan. Dan barang siapa yang tiada mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu dapat menghalangi nafsu." Kemudian yang kedua, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW telah mengatakan, "Adunya mata'un wa khairun mata'ihal mar'atus salih." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian Rasulullah pernah berkata, seorang lelaki menemui Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, "Saya menaksir seorang wanita yang terpandang dan cantik, tetapi ia tidak bisa mempunyai anak. Apakah aku boleh menikahinya?" Beliau menjawab, "Tidak." Laki itu menemui beliau lagi untuk menanyakan hal yang sama, dan beliau melarangnya. Kemudian untuk ketiga kalinya, laki itu kembali menemui beliau. Selanjutnya, beliau bersabda, "Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan bisa melahirkan banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan
banyaknya jumlah kalian terhadap umat-umat yang lain. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian Rasulullah berkata, Rasulullah melarang Utsman bin Maz'un untuk membujang. Seandainya beliau merestuinya, niscaya kami akan melakukan pengebirian. Kemudian Rasulullah berkata, istri Utsman bin Maz'un menemui Aisyah dengan penampilan yang sangat lusuh. Lalu Aisyah bertanya kepadanya, ada apa denganmu? Dia menjawab, suamiku selalu sholat malam dan siangnya selalu berpuasa. Tiba-tiba Nabi SAW masuk, lalu Aisyah menceritakan hal itu kepada beliau. Sewaktu bertemu dengan Utsman bin Maz'un, Nabi bersabda, hai Utsman, kehidupan ala kaum apa itu tidak diwajibkan kepada kita? Apakah aku ini bukan panutanmu? Demi Allah, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling dapat menjaga batas-batasnya di antara kalian adalah aku. Kemudian dari hadis Anas bin Malik, ia berkata, ada 3 kelompok orang bertamu ke rumah Rasulullah. Salah seorang istri Nabi mereka bertamu ke rumah salah seorang dari istri Nabi. Mereka menanyakan tentang ibadah Nabi. Telah diberitahu mereka seolah-olah tidak mempercayainya. Mereka berkata, bagaimana posisi kami dibanding Nabi sebagai orang yang dosanya di masa lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Salah seorang mereka ada yang berkata, aku selalu sholat malam. Yang lain berkata, kalau aku selalu berpuasa. Dan yang lain berkata lagi, kalau aku selalu menjauhi wanita dan tidak menikah untuk selamanya. Rasulullah SAW bersabda, kalian tadi mengatakan begini dan begitu. Dan demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi meski demikian, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku sholat dan tidur dan aku pun menikahi wanita. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Dan hal-hal yang menganjurkan pernikahan yang diriwayatkan oleh Mas'ud, ia berkata, sekalipun hari kiamat hanya tinggal 1 malam, saya masih merasa senang jika pada malam itu saya punya seorang istri. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, sekalipun misalnya usiaku hanya tinggal 10 hari saja, aku masih tetap ingin menikah supaya aku bertemu Allah tidak dalam keadaan membujang. Kemudian 2 orang istri Mu'az bin Jabal yang meninggal dunia akibat terserang wadah penyakit taun, dan ia sendiri juga terserang wabah penyakit yang sama. Ia mengatakan, tolong nikahkan aku karena aku tidak ingin bertemu Allah dalam keadaan membujang. Kemudian Umar bin Khattab
berkata, "Aku tidak menikah kecuali demi anak." Kemudian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Sa'id bin Jabar. Ia berkata, ia bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah kamu sudah menikah?" "Belum," jawab saya. "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya umat ini ialah yang paling banyak kaum wanita." Kemudian Sufyan bin Umayyah mengatakan, banyaknya wanita bukan termasuk hina, sebab Ali radhiyallahu anhu sebagai manusia yang paling zuhud, ia saja memiliki 4 orang istri dan 17 orang putri. Para pendengar yang beriman, semoga kita mengerti bahwa pentingnya pernikahan, karena pernikahan dapat memberi kita keturunan dan dapat pula mengendalikan nafsu syahwat kita agar kita tidak melakukan perzinahan dan dapat menundukkan hawa nafsu kita. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang dapat dipetik dari hikmah dari pernikahan. Semoga sedikit berbagi ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi diri saya sendiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.